Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berjumpa kembali di acara KS Kultum Sejenak bersama saya Rizky dan kembali hadir Pak Ustadz Muhammad Jamil. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dimana di acara ini kita akan mencoba kembali mengulas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada akun ofisial Krakatau Steel Ustadz ya. Ya. Mohon berkenan Ustadz ya. Insya Allah. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah. Insya Allah, amin. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Afda Agustiani. Pertanyaannya, berkumur-kumur saat wudhu dan lagi berpuasa itu bagaimanakah hukumnya Pak Ustadz? Ya, monggo baik. Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bapak siapa? Afda Agustiani. Afda Agustiani. Ya, berkumur-kumur di dalam wudhu hukumnya adalah sunnah meskipun dalam keadaan puasa. Ya, bahkan menggosok gigi pun itu hukumnya juga sunnah. Permasalahannya adalah bagaimana kita memanage supaya air ini tidak masuk ke tenggorokan. Karena ini ibadah yang sangat tersembunyi, ya, sangat tersembunyi, sehingga yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Namun tetap ya hukum daripada kumur ketika puasa itu tetap sunnah, ya, tergantung bagaimana nanti orang tersebut memanage supaya tidak tertelan. Gitu. Kalau nggak sengaja tertelan gimana Ustaz? Rasulullah memaafkan, ya. Misalkan kita kumur kemudian ternyata di sela-sela gigi itu masih tersisa air, kemudian terasa agak segar, itu nggak masalah, asal tidak disengaja. Gitu ya. Oke, itu makasih Ustaz yang pertanyaan pertama. Jadi untuk Afda Agustiani nih ya, nggak apa-apa ya, tapi jangan disengajain gitu ya, jangan dilama-lamain gitu Ustaz. Ya. Pas bagian kumur-kumurnya malah lama gitu. Apalagi kumurnya pakai air sirup. Ya. Gitu. Ya. Nah itu nggak boleh ya. Ya. Jadi udah jelas ya tadi pertanyaanmu. Ya. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan kedua nih dari Yuda Laksono. Ya Pak Yuda. Nah pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, kalau habis witir terus malamnya tahajud boleh nggak gitu? Nah ini semangat beribadahnya ini mantap sekali nih. Sangat tinggi ya. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus dan ini hampir saya terima pertanyaan di setiap majelis taklim. Ya, kalau saya mengacu ke riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qiyamul lailnya baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak kurang dan tidak lebih 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi ya menurut Siti Aisyah jangan ditanya panjang bacaannya. Jangan ditanya. Sehingga meskipun 11 rakaat Rasulullah melakukan qiyamul lail itu butuh waktu antara 1/3 malam sampai 2/3 malam. Lama ya. Lama. Ya, rakaat pertama mungkin Al-Baqarah kan begitu. Rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga kemudian An-Nisa, rakaat ke-4 dan seterusnya. Nggak ada yang kulhu itu nggak ada. Nggak ada istilah kulhu. Kulhu itu hanya untuk penutup ketika rakaat terakhir. Oh ya, oke. Gitu. Namun umatnya saat ini itu mengikuti Rasulullah ya, yaitu sholat malamnya 11 rakaat. Tetapi hampir semua orang Noel ke pundak saya, Pak. Ya, jangan panjang-panjang bacaannya. Itu. Kalau Rasulullah jangan ditanya panjang bacaannya, kalau sekarang bacaannya jangan panjang-panjang. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu sama dengan semangatnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, daerah Islam itu terbentang dari Eropa sampai ke Asia. Sehingga orang-orang pinter yang banyak hafalan Quran itu
dikirim oleh Umar bin Khattab ke tempat-tempat yang baru memeluk Islam, sehingga di Madinah itu kesulitan mencari imam. Nah, untuk mengejar 2/3 malam, setengah malam, atau minimal 1/3 malam, Umar bin Khattab beristihad untuk menambah rakaatnya yang tadinya 11 menjadi 23. Semangatnya adalah qiyamul lailnya itu sampai 1/3 atau setengah atau 2/3. Di zaman Utsman bin Affan itu sampai 37 rakaat. Semangatnya apa? Semangatnya adalah sampai dengan 2/3 malam. Bukan kemudian ya 23 rakaat 7 menit sudah selesai seperti yang beredar di video-video di medsos itu. Bukan seperti itu qiyamul lail. Jadi tadi jadi boleh saja, boleh ya? boleh ya, sepanjang dia tidur di malam hari, nggak Oke. boleh semalaman untuk sholat, tetapi harus tidur. Ya, tidurnya itu minimal 1/3 malam, bangunnya 2/3 malam, atau 50-50. Oh gitu. Ya, setengah malam tidur, setengah malam untuk sholat, atau tidurnya 2/3 malam, kemudian sholatnya 1/3 malam, begitu. Insya Allah jelas ya, Mas Yuda Laksono gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari @chan_gitab. Nah ini. Assalamualaikum. Bagaimana cara meluluhkan calon mertua secara Islami? Wah, ini Ustaz. Pertanyaan anak muda ini. Anak muda. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, anaknya udah ridho belum nih gitu. Baru dia mendekatinya calon mertua nih. Iya. Gitu. Yang benar begitu. Nah. Jadi jangan ngambil pacaran tapi udah dekatin sama orang tua. Kalau orang tuanya itu dari Jawa, itu ada pepatah ya. Orang Jawa itu kalau dipangku maka akan mati. Artinya apa? Semakin kita berbuat baik kepada orang tua, maka akan muncul simpati. Itu. Iya. Jadi jangan sampai kita ingin mengambil anaknya, kemudian kita berlagak preman, jangan. Kalau misalkan berlagak preman, maka mungkin dapat anaknya tetapi nggak langgeng, nggak disupport sama orang tuanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, ridho biridho walidain. Ya, ridho Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Sehingga apa? Satu, kalau pengen menundukkan calon mertua, bersikaplah sopan dan santun. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan, ya, berikanlah hadiah, niscaya hatinya akan luluh. Iya. Jadi kalau kita ini menjadi laki-laki yang berwibawa, ya, wibawa oleh-oleh, wibawa mobil, wibawa HP yang keren, insya Allah pekerjaannya bagus ya. Betul. Kemudian kita menunjukkan bahwasanya kita ini sudah mandiri. Ditambah lagi kalau kemudian kita bisa menunjukkan bahwasanya kita sudah dewasa, siap untuk memimpin anaknya. Bagaimanapun kalau seorang orang tua melihat calon mantunya itu dari sisi kepribadiannya menarik, kemudian dia juga dermawan, insya Allah luluh. Siapapun luluh. Itu. Iya. Bukan hanya orang Jawa ya. Iya, semua ya. Kita doakan nih yang penanya ini segera bisa meluluhkan calon mertua secara Islami. Dan juga para karyawan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan. Amin, ya amin ya rabbal alamin ya. 3 trik tadi mudah-mudahan akan segera dapat mertua yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya pada episode kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya penanya, tapi yang menonton juga bisa mendapatkan manfaatnya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian dan dari penonton ya. Sampai jumpa lagi di acara Kultum Sejenak selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.